Menengok sebuah rumah yang menjadi saksi kejayaan masa lampau Pagaruyung. Setiap sudut dari bangunan ini menggambarkan karya seni yang patut dipelajari generasi saat ini. Istanobasa Pagaruyung. Sairang balam jo barabah lalu balam mandi pucuk cemangku orang patakan. Sairang salam nanjo sambah lalu kalam salam kembali rela jemah ambo pohonkan. Nama saya Kamaruzzaman, dipercaya sebagai pemerhati adat dan budaya Kabupaten Tanah Datar. Asal daripada nama Pagaruyung itu, di sini itu adalah merupakan salah satu kerajaan dulu yang bernama Aditya Warman, dan kemudian beliau waktu menjadi raja itu di Pagaruyung ini sebelum Sultan Alam Bagharsah, di mana di sini juga ada tanaman ruyung. Yang ruyung itu nampak kita lihat nanti di bawah Istanobasa Pagaruyung. Istana Pagaruyung ini dulu itu yang pertama sekali tempat tinggal raja. Tempat tinggal raja bersama anak-anaknya. Kenapa kamarnya? Kamar cemilan. Jadi di Minangkabau itu tergantung kepada banyak anaknya. Jadi tidak selalu kamar di rumah itu 9, ada yang 5, ada yang 3, tetapi umumnya ganjil. 3, 5, 7, 9. Ya, kalau anaknya anak perempuan, bukan laki-laki, nggak dihitung. Nah, jadi kalau di Minang itu yang dihitung itu anak perempuan yang disediakan rumah. Nah, karena anak laki-laki dia akan pergi nikah tempat lain. Jadi ini ada 9 ruangan, nanti itu memang anak beliau itu 9 orang, itu punya kamar masing-masing dia. Kalau bagi yang belum berkeluarga itu ada di atas nantinya. Itu di lantai 3. Itu bagi perempuan yang belum berkeluarga, nanti bisa kita lihat sana. Yang sudah berkeluarga baru di bawah. Istana Pagaruyung, kalau seandainya ini kan kelihatan gonjongnya itu imajinasi rumah adat yang berada di Minangkabau secara keseluruhan. Yang pertama sekali adalah melambangkan tanduk kerbau. Nah, kemudian yang kedua melambangkan dari kapal bersiar, pelayar. Karena orang dulu alat transportasinya kan kapal. Ini kan banyak nih Pak bangunannya, misah-misah, tapi ini satu komplek gitu ya Pak? Yes, itu kenapa tuh Pak? Gini Banda, di Minangkabau ini di setiap samping rumah gadang itu tetap ada rangkiang. Nah, jadi ini merupakan duplikat rangkiang rumah-rumah gadang yang ada di Minangkabau, termasuk Tanah Datar. Jadi rangkiang ini gunanya itu tempat penyimpanan padi. Itu hanya padi saja atau boleh yang lain Pak? Enggak ada boleh yang lain, cuma padi aja cuma. Ya, karena tempat padi yang ditaruh dia pintunya di atas, cuma nggak ada di bawah, nggak ada. Jadi naiknya dari mana Pak? Ya, dia pakai jenjang. Ya, jadi kapan ini dibuka? Kalau terjadi musim kemarau, kemarau panjang, paceklik namanya kan. Ini padi yang ditaruh di sini tuh bisa tahan sekian tahun kan, puluhan tahun bisa tahan, nggak rusak kan. Nah, kemudian padi itu di mana dijemur? Sini. Ini pelataran ini jemuran nih. Jemuran ini. Jadi itu makanya ini pasir batin siang namanya. Pasir batin siang. Tempat penjemuran ini. Nah, tempat penjemuran padi, kemudian baru ditumbukkan itu kan. Nah, kalau dulu kincia. Nah, ada kincia, ada tumbuk langsung manual kan. Kalau sekarang udah ada LR. Kalau dulu nggak ada kan. Nah, itu yang diturunkan dari sana. Kalau ini apa nih Pak? Ini kalau di Minangkabau itu disebut dengan surau. Ada yang disebut musola, kalau ada yang langgar, yang gunanya itu tempat sholat dan tempat belajar Al-Quran. Jadi orang Minang itu dulu kalau laki-laki dia tidak pernah malam di rumah, tidurnya di sini. Kalau yang ini apa nih Pak?
Ada bundaran di tengah-tengah. Iya, iya, iya. Ini kalau di Istana Basa Pagaruyung ini kalau zaman dulu kan ada yang disebut dengan, untuk informasi kan, itu tabuah, yang disebut dengan beduk. Beduk kan. Beduk. Beduk ini di mana-mana juga merupakan salah satu tempat untuk sebelum takbiran, karena bunyikan beduk kan. Tapi beduk di sini berbeda fungsinya. Ini beduk ini ada dua macam. Ini ada. Kalau yang ini? Ini disebut dengan tabuah manggaga di bumi. Tabuah manggaga di bumi. Ya, Fungsinya manggaga apa di ini, bumi. Pak? Fungsinya kalau ini dia dibunyikan sewaktu kalau ada musibah. Seperti ada kebakaran, kalau ada yang kematian. Zaman dulu mik enggak ada. Enggak ada kan, enggak ada mik kan. Di masjid juga kan ada beduk kan, di sini juga ada beduk. Jadi kalau ada berita-berita duka itu dibunyikan ini. Ya, ini dibunyikan, itu manggaga di bumi kan. Sementara kalau ini kan dua beduk ini. Ini adalah yang disebut dengan Mambang di Awan. Mambang di Awan. Ya, Mambang di Awan ini bedanya kalau ini kan taruh ke bawah. Kalau sana kan enggak sampai ke bawah dinding, itu Mambang di Awan. Jadi Mambang di Awan itu dia berguna dibunyikan sewaktu ada acara gembira ria. Kalau ini buat Seperti bergembira. ada mengundang orang. Kalau udah bunyi ini jauh deh. Bunyi beduk ini jauh. Bisa sampai radius berapa kilo? Radius 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo sampai. Tapi kalau untuk ukiran ini, Pak? Nah, kalau ukiran, kalau di Minangkabau, kalau dari 75 ukiran, cuma yang masuk ke istana itu cuma ukirannya cuma 5 yang masuk kan. Karena ukiran itu punya makna seluruhnya kan. Yang pertama sekali ukiran itu disebut dengan kaluk paku. Jadi kalau zaman dulu itu orang Minang itu dia belajar ke alam. Apa artinya nih, Pak? Warna hitam, merah, kuning. Dan ini juga ditemuin di depan tadi. Iya, terima kasih. Sekarang kita melihat 3 ornamen ya, ada merah, ada kuning, ada hitam. Ya, kalau di sana itu marawa namanya kan. Kalau marawa, kalau kini kan mungkin bendera sebagai cendramata kan. Tapi yang aslinya marawa itu. Tapi warna kuning itu di Minangkabau itu adalah harmonis. Jadi orang Minang itu selalu harmonis kan. Kuning cerah, ceria itu kan. Ya, yang kedua warna merah. Merah itu orang Minang itu berani. Tapi itu yang disampaikan tadi, orang Minang itu dia tidak mencari lawan. Tapi kalau ketemu nggak boleh lari, nggak boleh lari. Dia hari itu makanya dia belajar bela diri kan, gitu kan. Nah, dan kemudian hitam apa artinya? Hitam itu adalah disebut dengan tantapo. Apa artinya tantapo itu? Orang Minang itu mempunyai pendirian yang tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putra, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Peran pemerintah dalam memperkenalkan Istana Basa Pagaruyung ke masyarakat, diantaranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan di Istana Basa Pagaruyung. Ada Festival Pesona Minangkabau dan juga gelar atau pameran UMKM. Dan juga termasuk ada influencer yang datang ke Tanah Datar, selalu kami ajak ke Istana Basa Pagaruyung untuk membantu mempromosikan Istana Basa Pagaruyung. Tentunya karena tidak cukup hanya dengan sosial media, maka Pemda mempunyai kegiatan yang kita laksanakan, yaitu ada beberapa TV yang kita undang membuat program-program di Istana Basa Pagaruyung. Juga tamu-tamu penting kita bawa juga ke Istana Basa Pagaruyung dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan Istana Basa Pagaruyung. Di saat libur Lebaran, libur panjang, itu lebih kurang 150.000 pengunjung di Istana Basa Pagaruyung ini. Dan tentunya mereka
semua itu merasa happy, senang. Dari mereka menyampaikan ke keluarga-keluarga lain, dan khusus dari luar negeri itu ada datang dari Brunei, dari Inggris, Malaysia tentunya, dan Singapura, negara-negara tetangga, bahkan juga ada dari Belanda sendiri. Tentu kami berharap Pagoriyung ini ramai dikunjungi oleh para wisata lokal maupun luar negeri. Harapan saya tentunya bisa membuat masyarakat wisatawan bisa betah ada di Pagoriyung ini. Kami juga punya PR membuat orang bagaimana tinggal lebih lama di tanah datar. Tentunya salah satunya di kawasan Istana Basa Pagoriyung ini. Bagi yang merasa penasaran, tentunya kami menunggu di Istana Basa Pagoriyung dan di tempat destinasi wisata lainnya di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah kami juga ada perencanaan yang sedang kita siapkan untuk mempercantik, memperindah lagi Istana Basa Pagoriyung. Tunggu aja tanggal mainnya. Insya Allah tahun ini selesai dan tentu akan bisa membuat para wisatawan nyaman, senang, dan insya Allah puas berada di Istana Basa Pagoriyung ini. Ada satu istilah, Baraju ke Pagoriyung, beradat ke Paryangan. Jadi antara kerajaan Pagoriyung dengan adat Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu makanya bahwa Istana Pagoriyung ini kita berbicara masalah Minangkabau. Sehingga bangunan yang kita lihat di sana itu ada 11 gonjong dan kemudian juga ada 11 anak janjang dan juga mempunyai fungsi daripada Istana Pagoriyung itu ada 11 fungsi Istana Basa Pagoriyung ini itu yang berhubungan dengan daerah Minangkabau. Yang pertama sekali Istana Pagoriyung ini adalah merupakan alat pemersatu. Nah, kemudian Istana Pagoriyung ini yang kedua adalah sebagai destinasi perwisata unggulan Provinsi Sumatera Barat. Jadi Istana Pagoriyung ini yang membangun adalah Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang punya istana ini bukan tanah datar, tetapi yang punya Istana Pagoriyung ini adalah orang Minang di mana saja dia berada. Dan kemudian Istana Pagoriyung itu juga berfungsi sebagai edukasi. Sebagai edukasi ini tempat belajar orang Minangkabau ke sini tentang adat dan budaya. Dan kemudian istana ini juga berfungsi untuk tempat apa saja kegiatan prosesi adat dan budaya baik tingkat nasional maupun regional itu dilaksanakan di sini.